Topik kita kali ini adalah fungsi kuadrat. Nah, materi-materi lain atau video lainnya dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx, lalu kita tambahkan dengan c. Di mana A-nya tidak sama dengan 0. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami yaitu adanya diskriminan atau sering kita lambangkan dengan D. Nah, D itu nanti kita rumuskan dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kita juga harus memahami yang namanya sumbu simetri atau sering kita lambangkan dengan XP. Nah, XP itu dirumuskan nanti dengan min B per 2A. Kemudian yang ketiga kita juga harus memahami nilai maksimum atau minimum yang sering nanti kita lambangkan dengan YP. Jadi YP itu kita rumuskan dengan min diskriminannya atau min D per 4A. Dan yang terakhir yaitu koordinat puncak. Nah, koordinat puncak ini adalah XP, YP. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, kalau fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 6. Nah, dari sini bisa kita identifikasi bahwa A-nya itu 1, B-nya minus 4, dan C-nya adalah 6, yaitu konstantanya. Jadi A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C itu konstanta. Nah, kalau kita mau mencari diskriminannya, maka kita gunakan rumusan B kuadrat. B kita minus 4, maka minus 4 kuadrat kurang 4A. A kita 1, dan C kita adalah 6. Maka kita kalikan dengan 6. Minus 4 kita kuadratkan, maka ini kita peroleh jadi 16. Lalu kalau ini kita kalikan semua, maka kita dapatkan 24. Lalu kita kurangkan, maka kita perolehlah nilai D-nya adalah minus 8. Berikutnya, kalau kita mau mencari sumbu simetrinya, maka kita gunakan rumusan ini tadi. Min B, B kita adalah minus 4. Nah, di sini kita harus hati-hati karena dia minus 4. Lalu kita bagi dengan 2 kali A. A kita adalah 1. Nah, negatif kali negatif, maka dia menjadi positif. 4 dengan 2 habis, sisa 2. Maka kita peroleh hasil XP-nya 2. Nah, tadi A-nya sudah kita peroleh 1, B-nya minus 4, C-nya 6. Kalau kita mencari nilai maksimum, maka kita gunakan rumusan min D. D-nya sudah kita dapatkan tadi adalah minus 8. Tapi kita harus hati-hati dengan tanda negatifnya. Lalu kita bagi dengan 4 kali A. Kita adalah 1, maka 4 kali 1. Negatif kali negatif positif. 8 bagi 4, 2. Maka kita peroleh YP-nya adalah 2. Nah, yang terakhir, maka bisa kita tuliskan koordinat puncaknya. Nah, koordinat puncaknya, atau kalau kita mau mencari nilai maksimum, bisa juga menggunakan XP yang sudah kita dapatkan. Yaitu YP adalah fungsinya si XP. Nah, jadi karena kita udah dapat bahwa XP-nya tadi adalah 2, maka YP itu adalah F2 dari fungsi itu. Nah, kalau kita substitusikan X-nya 2 ke setiap X, maka kita peroleh ini menjadi 2 kuadrat kurang 4X menjadi minus 4 kali 2, lalu kita tambahkan dengan 6. Nah, 2 dikuadratkan, ini sama dengan 4, min 4 kali 2, min 8, lalu kita tambahkan 6. Maka kita peroleh hasilnya 2. Jadi mau menggunakan rumus yang kiri atau yang kanan,
hasilnya tetap sama, yaitu sama-sama 2. Nah, setelah kita peroleh XP dan YP-nya, maka bisa kita tuliskan koordinat puncaknya, yaitu XP, YP, yaitu kebetulan sama-sama 2 untuk soal atau contoh yang A. Nah, yang B, bagaimana kalau A-nya tidak 1, tetapi dia -2, lalu B-nya 6, dan C-nya -5. Maka kalau kita mau mencari diskriminannya, kita masukkan atau kita substitusi nilai-nilainya ke rumusan diskriminan. B kuadrat berarti menjadi 6 kuadrat, karena B kita 6, dikurang 4 kali A kita adalah -2, dan C kita adalah -5. Nah, dari sini kalau kita kuadratkan 6, maka menjadi 36. Lalu negatif kali negatif, ini positif. Kita kalikan lagi negatif yang di depan menjadi negatif. 2 kali 5, 10, kali 4 itu 40. Maka dia menjadi kurang 40. Nah, kalau kita selesaikan ini, kita perolehlah hasilnya -4. Lalu kalau kita mau mencari sumbu simetrinya, kita gunakan rumusannya ini. Kita substitusi nilai B. B kita adalah 6. Maka dia menjadi -6 per 2 kali A. A kita dari soalnya adalah -2. Maka kita kalikan dengan -2. Minus dengan minus, habis 6 dengan 2, sisa 3 di atas, maka kita peroleh hasilnya 3/2. Berikutnya, ini A-nya tadi udah kita dapatkan, B 6, C-nya -5. Kalau kita mencari nilai maksimum atau minimumnya, maka kita substitusikan yang sudah kita peroleh, yaitu tadi D-nya sudah kita dapat -4. Tapi kita harus hati-hati dengan tanda negatifnya ini. Jangan sampai kita silap menulisnya. Maka 4 kali A kita adalah -2. Negatif kali negatif positif. Lalu 4 dengan 4 itu 1. Maka tinggal 1/2. Karena -2-nya negatif, 2-nya negatif, maka menjadi -setengah. Berikutnya kita bisa tinggal menuliskan koordinat puncaknya, yaitu XP. XP-nya sudah kita dapatkan 3/2. Lalu YP-nya juga sudah kita dapatkan tadi adalah -setengah. Maka menjadi 3/2, -setengah. Nah, yang C ini bagaimana kalau A-nya itu pecahan? Nah, dari sini A-nya 3/2, B-nya -4, dan C-nya 10. Nah, kalau kita mencari diskriminannya, kita substitusikan nilai-nilainya ke rumusan CD. B kuadrat, B kita adalah -4, maka -4 kuadrat, kita kurang 4 kali A. A kita adalah 3/2. Dan C kita itu adalah 10, maka kita kalikan dengan 10. Nah, kalau kita kuadratkan -4 kuadrat, itu adalah 16. Lalu 4 dengan 2, sisa 2. 2 kali 3 itu 6, kali 10 jadi -60. Maka ini kalau kita kurangkan, kita perolehlah D-nya -44. Selanjutnya, kalau kita mencari sumbu simetri, kita substitusikan angka-angka yang sudah ada ke rumusan XP. Min B berarti -4. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kalau minus berarti dia 2 kali minusnya kita buat. Karena minus B, lalu B-nya kebetulan juga minus, yaitu -4.
Lalu kita bagikan dengan 2 per A. A kita dari sini adalah, dari soalnya adalah 3/2. Lalu kalau kita selesaikan ini, minus kali minus jadi positif 4. 2 dengan 2 yang ini habis, maka menjadi 4/3. Nah, kalau kita mencari nilai maksimum minimumnya, yaitu kita menggunakan A, B, dan C. Tetapi karena sudah ada D-nya, kita langsung pakai dari D, yaitu minus 44. Nah, karena ini minus D, maka minusnya jadi 2 kali. Kebetulan D-nya bertanda negatif juga. Lalu A kita adalah 3/2. Maka kalau kita selesaikan ini, minus kali minus, ini jadi positif. Lalu 4 dengan 2, ini sisa 2. Maka jadinya 44 per 2 kali 3 itu adalah 6. Maka jadi 44/6. Nah, setelah kita dapatkan XP dan YP-nya, ini 44/6 bisa juga kalau mau kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2, maka ini sama dengan 44 kita bagi 2 jadi 22. Lalu 6 kita bagi 2 menjadi 3. Maka ini sama nilainya dengan 22/3. Setelah kita dapatkan XP dan YP-nya, maka bisa kita tuliskan koordinat puncaknya. Koordinat puncak itu adalah XP. XP kita itu tadi sudah kita peroleh, yaitu 4/3. Dan YP kita itu 22/3. Maka hasilnya menjadi 4/3,22/3. Selanjutnya, bagaimana kalau B dan C-nya yang berbentuk pecahan? Nah, dari sini A-nya minus 8. Lalu B kita itu berbentuk pecahan, yaitu 5/4. Dan C-nya minus 3/16. Nah, kalau kita mau mencari diskriminannya, maka B kita substitusikan nilai B, yaitu 5/4 kuadrat kurang 4 kali A. A kita adalah minus 8. Dan C kita adalah minus 3/16. Nah, ini 5/4 kita kuadratkan satu persatu, atas dan bawah. 5 kuadrat 25. 4-nya kita kuadratkan, maka dia menjadi per 16. Negatif kali negatif positif. Lalu kita kalikan dengan negatif di depan, maka hasilnya menjadi negatif. Kemudian yang bisa kita habiskan 4 dengan 16 sisa 4. Lalu 4 dengan minus 8 ini, dengan 8 ini sisa 2. 2 kali 3 itu 6. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka kita samakan penyebutnya, yaitu ke 16. Maka 25 dikurang. Nah, 6 itu kita jadikan per 16, sama artinya 16 kita kalikan dengan 6. Maka dia menjadi 96. Nah, kalau kita kurangkan, maka kita peroleh hasilnya minus 71. Maka dia minus 71/16.
Berikutnya, kalau kita mau mencari sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Maka kita substitusi B kita yaitu 5/4. Lalu 2 kali A kita adalah minus 8. Nah, ini kalau kita selesaikan, minus dengan minus habis, sehingga jadi positif. Maka 5/4 per 2 kali 8 itu 16. Dan 16 itu sama dengan 16/1. Nah, ini pembagian pecahan. Kita jadikan perkalian. Maka dia menjadi 5/4. Kita kalikan dengan nih, yang 16/1 kita balik jadi 1/16. Maka dengan demikian, ini kita kalikan atas dan bawah. 5 kali 1, 5. 4 kali 16, 64. Berikutnya, kita mencari nilai maks dan min. A-nya tadi minus 8, B-nya 5/4, dan C-nya min 3/16. Nah, YP itu adalah min D. Maka min, lalu kita tuliskan nilai D yang sudah kita dapatkan. D-nya adalah minus 71/16/6. Maka dia minus 71/6. Lalu kita bagikan dengan 4 kali A. A kita dari soal adalah minus 8. Ini kita sederhanakan. Maka minus kali minus jadi positif. Maka jadi 71/6 per 4 kali minus 8 itu jadi minus 32. Nah, minus 32 itu sama artinya minus 32/1. Nah, dari sini pembagian pecahannya kita jadikan perkalian. Maka dia menjadi 71/6 kali pecahan yang di bawah ini kita balik menjadi min 1/32. Jadi kita gunakan konsep pembagian pecahan menjadi perkalian. Nah, pembilang kali pembilang, 71 kali min 1 jadi min 71. Lalu 6 kali 32 menjadi per 192. Nah, setelah kita peroleh XP dan YP-nya, maka bisa kita tuliskan koordinat puncaknya. Yaitu XP-nya tadi adalah 5/6, 64. Dan Y puncak kita adalah min 71/192. Nah, untuk contoh E ini bagaimana kalau semuanya pecahan? Nah, dari sini A-nya kita peroleh min 3/2. B-nya adalah min 2/5. Dan C-nya adalah min 5/6. Nah, kalau kita mau mencari diskriminannya, maka kita substitusikan nilai B-nya ke rumusan diskriminan B kuadrat, maka menjadi minus 2/5 kita kuadratkan. Lalu kita kurang 4 kali A. A kita dari soal adalah min 3/2. Dan C kita adalah min 5/6. Nah, ini kita kuadratkan satu persatu. Negatif dikuadratkan jadi positif. 2 kuadrat menjadi 4. 5 kuadrat menjadi per 25. Lalu negatif kali negatif positif. Positif kali negatif itu jadi negatif. Kemudian yang bisa kita sederhanakan, 3 dengan 6, sisa 2 di bawah. 4 dengan 2,
sisa 2 di atas, lalu 2 yang ini dengan yang ini habis, maka tinggallah hasilnya 5. Nah, berikutnya kita samakan penyebut. Nah, kalau kita samakan penyebutnya ini, kita buat ke per 25. Sehingga dia menjadi sama dengan, ini kita tulis penyebutnya 25, lalu 4 dikurang. Nah, ini kita kalikan 25 kali 5 itu 125. Nah, kalau kita kurangkan, kita perolehlah nilai D-nya adalah min 121 per 25. Nah, berikutnya kita cari sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya min B kita adalah min 2/5. Nah, di sini kita harus selalu hati-hati dengan tanda negatifnya. Kalau B-nya negatif, maka negatifnya jadi 2 kali kita tulis. 2 kali A kita adalah min 3/2. Negatif kali negatif jadi positif 2/5. Lalu ini dengan ini habis, maka minus 3. Nah, minus 3 itu sama dengan minus 3/1. Berikutnya, kita jadikan pembagian pecahan ini menjadi perkalian, yaitu 2/5. Lalu pecahan pembagi tadi, jadi kita balikkan, sehingga menjadi 1/-3. Nah, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1, 2 per 5 kali min 3, yaitu minus 15. Maka jadi min 2/15. Nah, tadi A-nya ini sudah kita peroleh, B-nya juga, dan C-nya. Maka kita kalau mencari nilai maksimum, yaitu YP sama dengan min D. Nah, kita buat dulu min-nya, lalu kita cari D-nya. Nah, D-nya kebetulan bertanda negatif. Maka negatifnya jadi 2, yaitu min 121 per 25. Lalu kita bagikan dengan 4 kali A. A kita adalah min 3/2. Maka min 3/2. Nah, negatif kali negatif, ini jadi positif 121 per 25. 4 dengan 2, ini masih bisa kita sederhanakan. Sisa 2 di atas, 1 di bawah. 2 kali min 3 menjadi minus 6. Nah, minus 6 itu sama dengan minus 6/1. Nah, dari sini pembagian pecahan kita jadikan perkalian, sehingga menjadi 121 per 25. Kita kalikan dengan, ini kita balik pecahan pembaginya menjadi 1 per minus 6. Berikutnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Maka menjadi 121 per 25 kali minus 6. Kalau kita kalikan, itu adalah 150, lalu negatif. Jangan lupa kita negatifnya. Maka hasilnya min 121 per 150. Nah, setelah kita peroleh X, P, dan YP-nya, maka bisa kita tuliskan koordinat puncaknya, yaitu XP-nya minus 2/15. Dan Y puncaknya, YP-nya adalah, ini tadi sudah kita dapatkan sebelah kiri, min 121 per 150. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya.
Terima kasih.